Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami akan membahas tentang materi MKU yang telah kami pelajari selama 1 semester ini. Saya Maya dan saya akan menjelaskan materi pertama tentang identitas nasional. Identitas nasional itu adalah kita sebagai manusia, jadi nasionalisme kita adalah kemanusiaan kita. Kenapa bisa terjadi krisis identitas? Sebenarnya krisis identitas ini sama dengan konflik sosial di mana ada yang menekan batas alias mendominasi seseorang dan ada yang mempertahankan batas itu. Krisis identitas itu bisa terjadi karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat untuk ingin diakui dan masih mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu. Nah, di Indonesia ini masih banyak yang mempunyai sosiosentris, di mana masih ada yang membandingkan agama ini, agama itu, suku ini, suku itu. Masih belum sepenuhnya melepaskan yang namanya perbedaan. Misalnya ada orang yang beragama tertentu melakukan kesalahan yang tidak bisa dibenarkan, misalnya. Nah, kemudian orang-orang yang seiman dengannya ini ikut membela orang tersebut hanya karena mereka seiman. Ini yang disebut dengan sosiosentris, di mana masih ada yang mengedepankan kepentingan golongan seperti di contoh tersebut. Untuk teman-teman sekalian, kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan dibenarkan. Meskipun mereka satu iman dengan kamu, lalu mari kita bersama coba melepaskan namanya perbedaan dan mulai berpikir bahwa kita adalah satu kesatuan. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldrin. Oke teman-teman, tadi sekian dari materi identitas nasional. Sekarang kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu negara demokrasi. Nah, sebelum kita lanjut menjelaskan lebih dalam, arti demokrasi itu apa? Dalam bahasa Yunani, arti demokrasi adalah demos yang berarti masyarakat dan kratos yang berarti kekuasaan. Berarti demokrasi itu merupakan kekuasaan kolektif dari masyarakat di dalam sebuah negara, tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian, demokrasi itu juga menekankan sistem deliberatif, yang artinya menekankan pada musyawarah mufakat, gabungan dari suara-suara rakyat di dalam negeri itu sendiri. Kemudian ketika berbicara soal demokrasi, apa hubungannya demokrasi, kekuasaan dengan kebebasan? Demokrasi itu berbicara soal kedaulatan. Jadi kedaulatan tanpa kebebasan tidak akan pernah terwujud. Jadi kedua itu merupakan entiti yang sama dan tidak akan pernah terlepas. Kemudian di dalam demokrasi juga ada moto yang paling penting dan integral dalam menerapkan demokrasi dalam suatu negara, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi moto itu sangat penting untuk diingat oleh seluruh negara yang memakai sistem demokrasi ini, seperti juga Indonesia, yang kekuasaannya berada juga di tangan rakyat, tetapi diatur oleh beberapa lembaga seperti MPR dan DPR. Kemudian kita bisa melihat contoh-contoh demokrasi diterapkan di Indonesia seperti pemilu dan juga gotong royong. Ya, jadi itu sekian dari saya. Bisa selanjutnya. Baik, saya Victoria. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, kita memiliki kewajiban untuk melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu yang berharga seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktikkan agama kita. Berbicara dalam bahasa kita sendiri dan hidup dengan damai juga termasuk hak asasi manusia kita. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM digunakan untuk mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. HAM juga mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran diri dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Sebagai contohnya, menghargai dan menghormati orang lain yang sedang beribadah. Mengganggu mereka seperti membuat keributan dan sebagainya adalah pelanggaran HAM mereka. Merusak properti orang lain, menghina cara berpakaian orang lain, atau menghina perbedaan secara fisik lainnya. Sebagai sesama manusia, ayo kita saling menjaga batasan-batasan hak asasi yang kita miliki. Jangan seenaknya mendahulukan keegoisan pribadi, karena orang lain juga memiliki hak yang sama dengan kita. Berikutnya, silakan.
Ya, selanjutnya tentang kewargaan negaraan digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivana. Jadi saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan digital. Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mereka terhubung satu sama lain melalui alat-alat komunikasi. Hal ini telah membangun perubahan dalam pola hidup manusia. Kewarganegaraan digital muncul dari sebuah pandangan bahwa harus terbentuknya norma-norma yang sesuai serta perilaku yang bertanggung jawab dengan memperhatikan penggunaan teknologi serta etika dalam berkomunikasi. Salah satu contoh influencer yang masih muda namun telah memberi pengaruh besar terhadap kaum milenial saat ini adalah Jerome Pauline Sijabat. Ia dikenal sebagai influencer yang sangat multi talent karena kepintarannya dalam bidang matematika dan bidang lainnya. Ia memberi banyak sekali hal positif, entah itu berupa hal yang menghibur, mendidik, dan juga memotivasi. Dari sosok Jerome Pauline ini, kita bisa belajar bagaimana memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan hal positif bagi seluruh warga digital. Cukup dengan bersikap benar sesuai dengan norma maupun nilai-nilai beretika dalam dunia digital. Jadi kita sebagai warga negara harus bijak dalam penggunaan dan menggunakan media sosial dengan benar, dan juga kita harus berpikir lebih kritis dalam menerima info-info untuk mencegah terjadinya disintegrasi di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Sarun Hisam. Saya akan menjelaskan tentang anti KPKI. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan menjelaskan apa itu KPKI. KPKI merupakan singkatan dari kekerasan seksual, perundungan, korupsi, dan intoleransi. Di mana keempat hal tersebut merupakan hal-hal yang dapat merugikan kesejahteraan di lingkungan kita maupun di negara kita Indonesia. Nah, sebagai contoh itu dari keempat hal tersebut, kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan kita, secara kita sadari maupun tidak. Kekerasan seksual yang kerap kita dengar ataupun kerap kita lihat di televisi atau di internet merupakan kekerasan berupa pemerkosaan seperti itu. Dan untuk perundungan ini kerap terjadi di saat kita maupun anak-anak masih di lingkup SMP atau SMA, di mana hal seperti perundungan ini kerap terjadi hanya dilandasi oleh alasan dia itu berbeda dari yang lain, di mana hal ini merupakan hal ini menyinggung dengan yang namanya intoleransi, di mana mereka tidak bersikap toleran terhadap yang lain. Dan contoh yang terakhir merupakan korupsi, di mana hal korupsi ini sering terjadi di lingkungan kita dan kerap kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Sebagai contoh yang simple, saya akan membuat contoh seperti ketika kita masih kecil, di mana orang tua kita menuntut kita untuk berbelanja sesuatu di toko dekat rumah kita. Kita kerap saja seperti mengambil uang 1.000 maupun 2.000 dari uang sisa yang kita beli dari barang yang kita beli. Nah, dari ketiga contoh tersebut, kita sebagai orang Indonesia haruslah menghindari hal-hal tersebut supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang sejahtera bagi kita dan orang lain. Nah, demikian merupakan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan sampai jumpa.